semuanya, video ini merupakan lanjutan cerita dari Desa Mekar Maju. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Kampung Pandai Besi yang ada di Desa Mekar Maju, Kabupaten Bandung. Kampung Pandai Besi di Desa Mekar Maju ditandai dengan tugu yang ikonik, yaitu Tugu Dua Pengrajin Pandai Besi. Namun bagi Anda, orang luar atau orang baru, jika mencari lokasi persisnya mungkin agak kesulitan. Untuk memudahkan mencarinya, silahkan mencari gang kecil sebelum tulisan Kampung Pandai Besi Desa Sukarmaju. Anda akan menemukan sebuah papan kecil yang jika dilihat lebih dekat adalah informasi terkait pandai besi. Nah, dari papan tersebut ada gang kecil, yang mana gang kecil ini adalah tempat menuju Kampung Pandai Besi. Dari informasi tersebut, ada sekitar 40 pengrajin dengan kapasitas produksi 28.125 buah cangkul per bulan. Akan tetapi, ketika Anda masuk, mungkin pengrajin pandai besi kamu tersebut sudah tidak sebanyak dulu. Salah satu ciri khas tempat pandai besi adalah lokasi yang ditutup dengan pembatas bambu. Setelah sekian lama mencari, kami menemukan lokasi pertama yang berada agak di dalam. Ternyata ini adalah pengrajin yang paling besar, di mana ada sekitar 8 orang pekerja. Ada kurang lebih 3 orang memukul besi yang habis dipanaskan. Mereka memukul secara bergantian dengan beberapa tujuan. Ada yang bertujuan agar besi makin pipi atau tipis, ada juga yang bertujuan untuk membengkokkan sesuai bentuk-bentuk tertentu. Selanjutnya, besi yang sudah berbentuk bengkok atau menyerupai sabit dilanjutkan dengan proses pengesahan atau penajaman di sisi tertentu. Untuk bagian ini, mereka sudah menggunakan mesin gurinda. Jika sudah, maka sudah memasukkan sabit yang siap diberikan pegangan atau gagang. Selanjutnya, kami berpindah mengunjungi ke lokasi kedua, di mana di lokasi kedua ini ternyata membuat sabit juga dengan 3 orang di bagian pandai besi dan 1 orang di bagian pengesahan. Ternyata di grup ini hanya bisa menghasilkan 40 buah saja dalam 1 hari. Besi yang mentah dipanaskan terlebih dahulu, baru dipukul bersama-sama untuk dibentuk. Kemudian, bahan material yang digunakan adalah berupa besi plat yang panjang seperti ini. Proses untuk mengasah ternyata bisa dilakukan secara manual juga. Beginilah contoh bentuk besi yang sudah hampir berbentuk seperti sabit. Proses pemukulan dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemipihan besi. Selanjutnya, proses penghalusan besi bukan tajam agar hasilnya terlihat makin bagus. Penajaman dilakukan agar bagian yang tajam dapat digunakan nantinya untuk membuat bentuk cukup mudah, dan hal ini digunakan besi gurinda. Inilah hasil yang dihasilkan dari proses pandai besi, sebuah sabit yang siap untuk diberikan atau ditambahkan gagangnya. Selanjutnya, kami berpindah mengunjungi ke lokasi ketiga, di mana di lokasi ini ternyata juga membuat sabit juga. Di part ini terlihat bagaimana mereka 3 orang ini melakukan pemipihan besi yang selanjutnya besi ini akan ditekuk untuk membuat lingkaran buat tempat gagangnya. Demikianlah kunjungan kami ke beberapa lokasi pandai besi di Desa Mekar Maju. Pada saat ini, kita mengunjungi mungkin hanya berhasil melihat 4 lokasi saja yang aktif. Satu lokasi mungkin ada sekitar 3-4 pengrajin. Terdapat beberapa lokasi lain sekitar 2-3 lokasi, tetapi setelah dilihat ternyata tidak aktif.
Memang bisa jadi ada penurunan terkait industri kerajinan pandai besi ini. Hal ini juga terkait dengan produk-produk sejenis yang sudah bisa dibuat di pabrik dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi, dengan melihat semua pengrajin membuat sabit semua dalam jumlah yang tidak kecil, artinya masih ada demand atau permintaan dari pihak tertentu. Semoga industri-industri kecil seperti ini tetap bertahan di tengah persaingan industri yang semakin tajam persaingannya. Sektor wisata terkait pengrajin pandai besi ini pun bisa diangkat kembali agar menjadi wisata edukasi terkait pembuatan peralatan